Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Nah, statistika biasanya dikaitkan juga dengan statistik. Nah, kemudian bedanya apa sih antara statistik dan statistika? Jadi, statistik merupakan ukuran yang dihitung dari sekumpulan data atau perwakilan data. Misalnya adalah mean, median, modus, dan sebagainya. Kemudian untuk statistika adalah metode pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan, pemrosesan data, analisa, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data dari sampel. Jadi statistika itu terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian bagaimana kita menyusun data, apakah dibuat dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya, kemudian kita olah. Nah, kita olah misalnya hitung nilai mean atau ditentukan modusnya mean dan sebagainya. Kemudian kita analisis misalnya menggunakan uji T, uji ANAVA, dan sebagainya. Kemudian kita tarik kesimpulan sehingga kesimpulan tadi bisa kita terapkan pada populasi yang kita teliti seperti itu. Nah, kemudian ada istilah populasi dan sampel. Nah, bedanya apa sih? Nah, jadi populasi itu adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang merepresentasikan populasi. Jadi misalnya kita mau meneliti mengenai hasil belajar siswa kelas 8 pada materi peluang di SMP 1 Semarang misalnya. Nah, populasinya siapa? Populasinya adalah siswa atau seluruh siswa kelas 8 SMP 1 Semarang. Sedangkan sampelnya adalah kita bisa mengambil misalnya sampelnya 2 kelas dari kelas 8 yang ada, misalnya siswa kelas 8A dan siswa kelas 8C seperti itu. Kemudian peranan statistika dalam penelitian. Jadi apa sih peranan statistika dalam penelitian itu? Yang pertama untuk menentukan jumlah sampel. Nah, di sini sampel jumlahnya itu harus bisa merepresentasikan jumlah populasi, mewakili jumlah populasi. Jangan sampai populasinya itu sangat banyak sekali, tetapi sampel penelitian yang kita pakai itu sedikit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas itu apa? Validitas adalah valid, artinya adalah instrumen tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur. Kemudian untuk reliabilitas, reliable artinya adalah keajikan. Jadi ketika instrumen tersebut digunakan untuk pengukuran, maka memberikan hasil yang ajak. Jadi maksudnya bagaimana ketika kita berikan ke individu misalnya yang berkemampuan tingkat tinggi, dia juga akan menunjukkan skor yang tinggi. Kemudian kalau kita berikan ke individu yang berkemampuan rendah, maka skornya juga rendah seperti itu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membantu peneliti menyajikan hasil penelitian. Jadi di sini misalnya kita sajikan data dalam bentuk diagram, kemudian dalam bentuk tabel persentase. Jadi datanya itu lebih komunikatif. Nah, kita bisa lihat tuh misalnya dari diagram, kita bisa lihat oh ternyata mayoritas misalnya penduduk Indonesia bekerja sebagai karyawan, nah, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah analisis data. Jadi statistika itu digunakan untuk menganalisis data, fungsinya untuk pengambilan kesimpulan yang tepat mengenai keadaan populasi dan sampel penelitian. Oke. Kemudian statistika bisa kita bagi yaitu statistika deskriptif, statistika yang berupa pengumpulan dan penyajian data. Misalnya ini terkait dengan bagaimana pengumpulan dan penyajian datanya. Jadi sampai di penyajian data saja, misalnya setelah dikumpulkan datanya menggunakan instrumen penelitian, kemudian disajikan datanya misal dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah statistika induktif atau inferensial. Nah, di sini adalah statistika yang
berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang valid mengenai populasi berdasarkan data pada sampel. Jadi kalau pada statistika inferensial itu sampai kepada analisis data sehingga bisa menarik suatu kesimpulan terhadap keadaan populasi. Nah, kemudian untuk penelitian kita bisa saja itu memuat statistika deskriptif maupun statistika induktif atau inferensial. Jadi statistika deskriptifnya nanti untuk penyajian datanya bagaimana, misalnya bagaimana perbandingan motivasi belajar antara dua kelas. Nah, itu bisa kita sajikan menggunakan diagram batang. Kemudian misalnya statistika inferensialnya, apakah bisa terbukti apakah kelas A itu motivasinya lebih tinggi daripada kelas B dan seterusnya, seperti itu. Kemudian datum dan data. Nah, ini adalah dua istilah yang sering kita dengar, ada datum dan ada data. Nah, sebagai contoh, di sini ada pengukuran tinggi badan siswa SMP kelas 8. Nah, misalnya ada siswa di kelas 8, ada 8 orang siswa ya ini ya, dari siswa A sampai siswa I, 9 orang siswa. Nah, yang dimaksud datum itu yang mana sih? Datum itu adalah ini, tinggi badan masing-masing siswa. Nah, jadi misalnya 160 cm merupakan tinggi badan siswa B. Ini namanya adalah datum. Jadi datumnya adalah tinggi badan masing-masing siswa. Sedangkan data adalah hasil kumpulan datumnya ini ya. Berarti hasil pengukuran tinggi badan 9 orang siswa. Jadi data. Jadi tinggi badan siswa kelas siswa A sampai dengan siswa I itu adalah data. Jadi kumpulan datum seperti itu. Data sendiri menurut jenisnya dibagi menjadi dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, bedanya apa? Data kuantitatif ini berupa bilangan. Nah, nilainya bisa berubah-ubah atau variatif. Nah, data kuantitatif sendiri nanti bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada data cacahan atau data diskrit. Yang kedua adalah data ukuran atau data kontinu. Nah, data cacahan sendiri merupakan data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah. Misalnya adalah pegawai di perusahaan X terdiri dari 160 laki-laki dan 70 orang perempuan. Jadi dikumpulkan datanya, pegawainya berapa sih yang jumlah laki-laki, kemudian berapa sih yang jumlah perempuan, seperti itu. Kemudian kalau data ukuran atau data kontinu, nah ini diperoleh dengan cara mengukur, jadi harus ada alat ukurnya. Misalnya suhu tubuh penderita DB adalah 38 derajat Celcius, jadi ini kan menggunakan termometer untuk pengukuran suhu tubuh. Kemudian untuk data kualitatif ini berupa ciri-ciri, sifat, keadaan, gambaran dari kualitas objek yang akan diteliti. Misalnya kualitas produk, jadi ada kualitas produk tinggi, sedang, dan kurang. Kemudian jenis kelamin, misalnya ada perempuan, laki-laki. Profesi, nah ada misalnya karyawan swasta, petani, guru, dan sebagainya. Kemudian temperatur, nah ini bedanya dengan yang data kontinu tadi. Kalau data kontinu itu kan kita menggunakan alat ukur yaitu termometer. Nah di data kualitatif ini temperaturnya misalnya kita kelompokkan misalnya jadi dingin, panas, dan sejuk seperti itu. Nah kemudian data diskrit sendiri atau data cacahan tadi bisa kita bagi menjadi data nominal dan data ordinal. Sedangkan data kontinu bisa kita bagi menjadi data interval dan data rasio. Nah, kita ke data nominal dulu. Nah, di sini data nominal itu apa? Nominal itu berasal dari bahasa Yunani yaitu nomos, yang artinya adalah nama. Nah, di sini jadi data nominal adalah data yang mengandung unsur penamaan, misalnya jenis kelamin. Nah, kita bisa memberikan kode untuk misalnya
untuk pendataan berapa jumlah mahasiswa yang laki-laki dan berapa jumlah mahasiswa yang perempuan, maka kita bisa lakukan pendataan. Nah, mungkin nanti bisa diberikan kode untuk yang laki-laki dengan angka 1, kemudian yang perempuan dengan angka 2 atau kebalikannya. Nah, dari pendataan tersebut maka kita akan memperoleh, oh ternyata mahasiswa FKIP Universitas IPET itu terdiri dari mahasiswa laki-laki sebanyak 450 orang dan perempuannya adalah 765 orang, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah contoh yang lain, misalnya adalah keadaan ketenagaan personel SMA Negeri 4 Sidimpuan. Nah, di sini ada guru edukasi, pegawai administrasi, guru agama Islam, guru agama Kristen, dan guru bidang studi. Nah, bisa kita lihat di sini. Masing-masing ada yang 7 orang, 10 orang, 2 orang, 1 orang, dan 54 orang. Nah, di sini bisa kita lihat persentasenya. Persentasenya untuk guru edukasi, kemudian sampai guru bidang studi. Nah, jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwa pegawai yang paling banyak di SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan adalah guru bidang studi. Nah, kemudian yang ini ada 7, 10, 2, 1, 5, 4 ini adalah frekuensi absolut, sedangkan yang persentase ini adalah frekuensi relatif, seperti itu. Nah, untuk mencari frekuensi relatifnya, jadi untuk mencari frekuensi relatifnya ya, maaf ya, misalnya kita contohkan untuk guru edukasi. Guru edukasi ya ini ya, berarti untuk presentasinya adalah berarti sama dengan jumlah guru edukasi ada 7. Kemudian kita bagi dengan jumlah tenaga personilnya, ini ada 74. Nah, kita bagi dengan 74, kemudian kita kalikan 100%. Nah, jadi ketemu 9,46 seperti itu. Nah, kemudian data ordinal. Data ordinal berasal dari kata order, artinya urutan. Jadi data yang mengandung unsur urutan. Misalnya adalah sikap mahasiswa terhadap kenaikan UKT. Nah ini kan otomatis akan menimbulkan pro kontra. Ada yang sangat setuju, ada yang sampai sangat tidak setuju. Nah, kita bisa memberikan skor terhadap sikap yang diberikan mahasiswa. Misalnya skornya sangat setuju 5, sampai tidak setuju 1 atau kebalikannya. Nah, di sini untuk data ordinal nanti perhitungan statistiknya adalah tidak bisa dicari minnya, rata-ratanya, karena ini hanya menunjukkan bahwa ini urutan. Nah, urutan sikapnya di sangat setuju sampai ke tidak setuju. Jadi yang dicari nanti adalah modus, berapa bagaimana sikap mahasiswa terhadap kenaikan uang SPP. Mayoritas mereka apa? Misalnya, oh ternyata mereka mayoritas itu setuju. Nah, kemudian median nilai tengahnya, dan dibuat tabel distribusi frekuensi, berapa persen yang setuju, berapa persen yang sangat setuju, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya kita bisa menggunakan statistik non parametrik, misalnya menggunakan korelasi Spearman-Rank, seperti itu. Kemudian yang data interval. Nah, data interval artinya data yang mengandung unsur penamaan urutan, memiliki interval atau selang, jaraknya bermakna, dan angka 0 tidak mutlak. Nah, sebagai contoh adalah nilai siswa pada materi peluang. Bisa kita lihat di sini ada 7 orang siswa. Ada 7 orang siswa dengan ada 7 orang siswa dengan nilai masing-masing ya. Oke, ini kan jaraknya sangat bermakna nih. 78 dengan 85 perbedaannya sangat jauh sekali. 85 dengan 81 agak dekat ya. Nah, angka 0 tidak mutlak. Artinya apa? Nilai siswa itu kalau 0 kan sebenarnya
dia sudah mengerjakan, tetapi memang dia jawabannya adalah jawabannya siswa tersebut salah semua, jadi mendapatkan nilai 0 seperti itu. Kemudian data rasio. Data rasio ini memiliki unsur penamaan, urutan, intervalnya bermakna, angka 0 mutlak. Nah, rasionya memiliki makna. Misalnya gaji orang tua siswa. Nah, kita bisa lihat gaji orang tua siswa untuk siswa A sampai G. Nah, di sini bisa kita lihat pada contohnya angka 0 mutlak artinya apa? Misalnya gaji orang tua 0, berarti dalam artian dia tidak memiliki gaji. Beda dengan nilai tadi pada data interval. Kalau nilai 0 pada data interval itu kan artinya dia memiliki nilai tapi 0. Nah, bedanya kalau pada data rasio, gaji 0 itu artinya tidak memiliki gaji seperti itu. Nah, kemudian biasanya dalam penelitian kita akan menemukan angka-angka desimal. Nah, terkadang kita juga susah untuk ini mau dibulatkan jadi berapa. Nah, ada beberapa aturan pembulatan angka yang harus dipenuhi. Yang pertama, jika angka yang dibulatkan diikuti angka kurang dari 5, maka angka yang akan dibulatkan tetap. Nah, sebagai contoh 67,45 ini mau menghilangkan komanya ini. Nah, berarti di belakang 7 adalah angka 4, kan kurang dari 5, maka angka 7-nya tetap. Berarti pembulatannya menjadi 67. Oke. Kemudian 88,736. Setelah 7 adalah angka 3, berarti kurang dari 5, maka angka pembulatannya menjadi 88,7. Jadi yang saya tebali adalah ini adalah yang diharapkan. Jadi misalnya 23,624. Nah, ini mau dibulatkan dengan dua angka di belakang koma, maka jadi 23,62. Kemudian ini 74,5981, berarti ini ingin 3 angka di belakang koma, maka jadi 74,598. Nah, selanjutnya, jika angka yang akan dibulatkan diikuti angka lebih dari 5, maka angka yang akan dibulatkan ditambah 1. Misalnya, 54,8 mau dibulatkan dengan tidak ada angka di belakang koma ya, berarti tidak ada desimalnya, berarti jadi 54 karena di belakang 4 adalah 8, maka 4-nya ini ditambah 1. Kemudian 97,46 mau dibulatkan dengan satu angka di belakang koma, berarti jadi 97,5. Kemudian 589,327, berarti jadi 589,33. Kemudian 12,3616, berarti jadi 12,362, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jika angka yang akan dibulatkan diikuti angka 5, tetapi setelah angka 5 ada angka selain 0, maka angka yang akan dibulatkan ditambah 1. Nah, misalnya 8,51, berarti jadi 9. 67,657, berarti setelah kan mau dibulatkan dengan satu angka di belakang koma nih, yang 6. Nah, di belakang angka 6 ada angka 5. 5 diikuti oleh angka selain 0, berarti 6-nya ini akan ketambahan 1 menjadi 67,7. Kemudian 34,251 jadi 34,3. Nah, kemudian jika angka yang akan dibulatkan diikuti oleh angka 5, tetapi setelah angka 5 itu ada angka 0 atau tidak ada angka, maka angka yang akan dibulatkan bisa ditambah 1 kalau ganjil dan tetap jika genap. Nah, contohnya adalah 23,65. Setelah 6 itu kan ada 5, tapi setelah 5 tidak ada angka. Nah, ini kita lihat, ini mau dibulatkan dengan satu angka di belakang koma. Nah, kok ini angka genap, berarti tetap menjadi 23,6. Kemudian 146,750. Nah,
mau dibulatkan dengan satu angka di belakang koma, yaitu yang ini yang kita fokus ke 7. Maka setelah 7 ada 5, setelah 5 ada 0. Nah, kita lihat di depan 5 itu adalah 7, berarti kita pakai aturan yang ini, angka yang akan dibulatkan ditambah 1, berarti jadi 146,8, seperti itu. Nah, sebagai contohnya misalnya ada angka 200, misalnya 51,236. Nah, misalnya saya ingin membulatkan dengan satu angka di belakang koma. Berarti ini ya, yang saya garis bawahi adalah 2, maka pembulatannya adalah berapa? Kita lihat setelah angka 2 ini adalah angka 3, berarti kurang dari 5, maka yang 2 ini tetap, berarti jadi 251,2. Nah, seandainya ini ada 251,236. Nah, ini mau saya bulatkan dengan 2 angka di belakang koma. Berarti ini jadi 251, nah kita perhatikan di sini setelah angka 3 adalah angka 6, berarti lebih dari 5, maka angka 3 ini kita tambahkan 1, berarti jadi 251,24. Nah, contoh lainnya misalnya ada 251,65. Nah, maka ini kalau misalnya mau dibulatkan dengan satu angka di belakang koma, kita lihat berarti di belakang angka 6 adalah angka 5. Tadi perjanjiannya adalah jika angka yang akan dibulatkan diikuti angka 5, tetapi setelah angka 5 tidak ada angka atau ada angka 0, maka kalau angkanya ganjil kita tambahkan 1, kalau angkanya genap kita biarkan saja atau dibiarkan tetap, berarti ini jadi 251,6. Nah, lain halnya kalau misalnya kasusnya adalah 251,75. Nah, misalnya 750 ya. Berarti ini kalau mau dibulatkan dengan satu angka di belakang koma, maka kita lihat di belakang 7 adalah 5. Setelah 5 ada angka 0, maka angka 7 ini kita tambahkan 1 sesuai dengan ketentuan yang keempat. Jika suatu angka yang akan dibulatkan diikuti angka 5 dan setelah angka 5 tidak ada angka atau ada angka 0, maka jika angkanya ganjil kita tambahkan 1. Berarti ini jadi 251,8. Nah, sekarang pengecualian untuk pembulatan angka. Ini catatan untuk perhitungan sampel, pembulatannya tetap ke atas, jadi tidak usah memperhatikan ketentuan tadi, pembulatannya tetap ke atas. Karena apa? Sampel itu tidak mungkin dalam bentuk desimal, karena pasti kalau sampel kan dalam bilangan bulat, misalnya orang itu kan mesti dalam bilangan bulat jumlahnya 2, 3 dan seterusnya, tumbuhan, hewan dan seterusnya juga sama. Nah, ini menunjukkan jumlah sampel untuk memperkecil kekeliruan hasil penelitian. Jadi jangan sampai ketika kita misalnya menghitung berapa sampel yang mau kita gunakan dalam penelitian, kemudian ketemu angkanya koma-koma. Nah, kita tidak usah memperhatikan ketentuan tadi, karena kalau untuk sampel itu pembulatannya ke atas. Sebagai contoh misalnya 223,1, maka kita bulatkan menjadi 24, 107,8 jadi 108, 54,03 jadi 55, seperti itu.